Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yaitu ada Wahyu Wulan Octavia, lalu ada Miranda Octavia Siagian, yang ketiga ada Nikana Yuristiani, dan yang terakhir ada Watma. Di sini kami akan menjelaskan sampai mana progres proyek aplikasi isi kalkulator. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu isi kalkulator. Isi kalkulator adalah aplikasi kalkulator sederhana berbasis Android, dibuat untuk menghitung operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Aplikasi ini juga menyimpan riwayat keperhitungan database lokal atau SQLite dan memungkinkan pengguna untuk melihat dan menghapus riwayat tersebut. Tampilan pada kalkulator ini yaitu ada dua baris paling atas, yaitu di sebelah atas itu untuk menampilkan ekspresi matematika saat ini, misalnya hasil dari pertambahan 8 tambah 2. Nah, lalu hasilnya ada di display bawah. Dan untuk tombolnya itu menggunakan 5 baris. Baris pertama yaitu untuk C dan tanda kurung sama tanda bagi. Dan baris kedua dulu maksudnya, baris kedua itu ada angka 7, 8, 9 dan tanda kali. Terus baris ketiga ada angka 4, 5, 6 dan tanda tambah. Lalu ada baris keempat itu angka 1, 2, 3 dan tanda kurang. Baris kelima ada AC untuk menghapus semuanya. Dan angka 0, titik atau koma dan sama dengan. Fungsi-fungsi dari tombol tersebut akan saya jelaskan, yaitu ada di sini ada tombol C, hapus satu karakter terakhir, lalu ada tombol AC untuk hapus semua input atau mereset. Terus ada tanda kurung buka dan tutup. Terus ada operator matematika seperti tambah, kali, kurang, dan bagi. Terus untuk sama dengan fungsinya untuk menghitung hasil, dan tanda titik untuk menambahkan desimal. Lalu fungsi angka 0 sampai 9 itu merupakan angka input. Seperti yang terlihat pada gambar, itu adalah wireframe atau mockup pada aplikasi kami yang akan kami buat secara jelas di aplikasi Android Studio. Java, kita menggunakan alat kolaborasi yaitu Jira untuk memudahkan kita bekerja sama dengan tim. Oke, baiklah, lanjut saja, kita akan menjelaskan pada Scrum Jira. Saya sendiri sebagai UI UX developer ingin menjelaskan progres bagian tersebut. Yang pertama yaitu ada membuat layout utama, kalkulator, tombol, dan angka. Kita bisa lihat tampilan aplikasinya seperti ini, dan di sini menggunakan item button. Di sini ada button C untuk fungsinya sendiri, yaitu untuk menghapus satu angka saja. Dan untuk settingannya di sini menggunakan text color white, lalu ada layout marginnya 12 dp. Lalu di sini juga ada tombol AC berfungsi untuk menghapus keseluruhan angka. Untuk settingan di sini hampir sama semua. Lalu untuk project selanjutnya yaitu mendesain layout item riwayat yang ada di history item.xml, yaitu ada di sini. Untuk tampilannya sendiri yaitu berfungsi untuk melihat hasil perhitungan. Di sini kita menggunakan recycle view
Di sini saya menggunakan recycle view, terus kita membuatnya dengan constraint layout. Nah, di sini kita ada juga icon-icon tong sampah yang terlihat pada tampilan Android Studio. Lalu kita beralih ke job desk selanjutnya, yaitu membuat aplikasi responsif di berbagai ukuran. Aplikasi ini berjalan dengan normal, yaitu bisa diterapkan di mana saja, seperti di tablet atau Android yang versinya lebih kecil. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya Wahyulan Octavia. Di sini akan menjelaskan bagian saya, yaitu kalkulasi dan logika event. Di sini kalkulasi dan logika event itu membuat seluruh fungsi logika kalkulasi matematis, di mana fungsi logika matematis ini adalah yaitu menghubungkan atau memanggil para button-button ini untuk dijalankan. Lalu job desk yang kedua saya yaitu menangani event klik tombol, angka, dan operator pada one click listener. Di sini maksud one click listener itu yaitu yang tadi kita bikin kayak kita definisikan dulu, kayak button C, button break open, button break close, itu bagaimana. Maka nanti dia dipanggilnya kayak gimana di one create ini. Dan itu statusnya adalah in review atau sedang saya kerjakan sampai saat ini. Menghitung ekspresi menggunakan Rhino engine atau JavaScript engine di Android. JavaScript itu yaitu kita menggunakan ini buat perhitungannya menggunakan JavaScript org Mozilla. Sini saya juga sedang mengerjakan ini dan akan terus diperbarui, yaitu menampilkan hasil perhitungan ke layar. Menampilkan hasil perhitungan itu bagaimana? Di sini saya menggunakan tombol sama dengan jika kita mengetikkan suatu angka untuk ditambahkan dengan angka lain, maka lalu kita mengklik sama dengan akan terlihat hasil dari perhitungan itu menggunakan solution TV setText result TV .getText, seperti itu. Untuk tugas saya ini semuanya masih dalam pengerjaan atau in review. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh tim saya. Yang pertama tugas saya yaitu membuat database untuk menyimpan riwayat kalkulasi. Nah, untuk membuat riwayat kalkulasinya, yang pertama kita import dulu, terus masukin public class database helper extend SQL open helper. Kemudian private stack finally string database name calculator _db. Kemudian masukkan private stack final in database version sama dengan 1. Kemudian setelah itu kita buat nama tables. Nama tables bisa dimasukkan private stack finally string table _history sama dengan history. Kemudian kita buat nama kolom. Di nama kolom kita buat private stack finally string call _id sama dengan id. Kemudian private stack finally string call expression sama dengan expression. Dan private stack finally string call result sama dengan result. Setelah membuat nama table dan kolom,
Kemudian kita buat public database helper konteksnya yang diisi dengan super konteks database underscore name null database underscore version. Nah, kemudian yang kedua itu adalah menulis operasi database tambahan atau add history item. Nah, untuk di add history itemnya kita buat public voice on create SQL database DB. Buat tablesnya kita string create underscore table underscore history sama dengan create tables. Untuk di create table ini kita masukkan table underscore history plus code underscore id plus integer primary key authenticated plus code expression plus text plus code underscore result plus underscore text dan db.xql create underscore table history. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tugas saya untuk menulis operasi database atau delete history item. Untuk history delete item atau menghapus item berdasarkan ID, kita perlu memasukkan public void delete history item integer ID, kemudian SQLite database db sama dengan this.get readtables database. Di db delete kita tambahkan table history code ID plus sama dengan new string value of ID db.close. Nah, setelah itu kita akan menulis operasi database atau menghapus get all story-nya. Untuk get all story-nya atau menghapus semua riwayat database, kita perlu masukkan public list history item get all history, kemudian list history item history list new array list. Nah, di dalamnya kita masukkan string selection query. Di selection query ini ada terdapat select dan from plus table history plus order by plus code ID dan dex. Kemudian SQLite database-nya .db itu kita masukkan this get read tables database. Terus kursor sama dengan db raw query select query. Setelah itu masukkan if kursor null dan kursor move to first. Setelah itu integer expression column I index sama dengan kursor dot get column id index dalam kurung call expression. Kemudian kita masukkan integer juga, terus result column index sama dengan kursor dot get column index column result. Untuk memastikan kolom yang diakses itu valid, kita tambahkan if expression column index sama dengan -1 dan result column index sama dengan -1. Terus kita buat do string expression sama dengan kursor get string expression column index. Kemudian kita masukkan string source sama dengan kursor dot get string
dalam kurung result column index. Nah, setelah dimasukkan semua, kita tambahkan history item. Nah, history item ini dimana di dalamnya ada new, history item, expression, result. Kemudian masukkan history list atau add history item. Kemudian wheel cursor move to next. Setelah itu kursor kita close dan DB-nya kita close. Terus return history. Dan yang terakhir ada mengatur pembuatan tabel SQLite. Untuk pengaturan data table SQLite-nya belum dijalankan dikarenakan ada beberapa codingan yang belum selesai. Jadi untuk database kali ini saya hanya buat dari sampai ke get all history terlebih dahulu, terus ada delete history kedua, dan juga yang ketiga ada add history. Untuk pembuatan pengaturan data tablesnya kita masih dalam progres selanjutnya, dikarenakan untuk membuat database penyimpanan riwayat kalkulasi masih dalam tahap in review, dan untuk pembuatan tabel SQL-nya kita masih dalam tahap to do. Dan nanti di kesempatan berikutnya saya akan menjelaskan lebih lagi tentang mengatur pembuatan data tables SQLite. Sekian penjelasan saya tentang database developer. Mohon maaf jika ada kekurangannya, dan selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh rekan saya. Saya Nikena Yuristiani akan menjelaskan bagian saya, yaitu adapter dan riwayat fungsional. Bagian pertama saya yaitu membuat history adapter untuk recycle view yang menampilkan riwayat kalkulasi. Pada tampilan di aplikasinya ada history adapter .java. Nah, pertama-tama kita membuat public class dari adapter history adapter recycle view adapter untuk mengkoneksikan itu. Lalu tugas saya yang kedua yaitu menangani delete item di riwayat satuan dengan swipe dan tombol hapus. Untuk membuat delete item itu kita pertama-tama membuat public integer get item count. Terus di bawahnya buat lagi public void delete item. Di sini kita akan mengambil item yang akan dihapus. Tugas ketiga saya yaitu menambahkan animasi klik pada tombol delete. Pada animasi tombol delete ini berguna untuk sebagai hiasan atau supaya lebih menarik. Lalu tugas saya yang keempat yaitu refresh data history setiap ada perubahan. Nah, di tugas yang keempat ini saya belum membuat apapun karena kodenya masih belum ada, dan itu tugas yang akan saya kerjakan dalam minggu ini. Dari kelompok kami,
Itulah adalah progres kelompok kami yang belum begitu selesai dan masih akan terus diperbarui. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.